Bisa jadi orang yang ta'aruf juga belum tentu bakal langgeng kayak gitu. Tapi kita benar-benar ditunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang sebenarnya penuh dosa. Oh, mendirikan platform ta'aruf, malah ta'arufnya di situ juga. 200. Wow. Ternyata saya di satu titik saya tuh sadar bahwa pacaran itu hanya kayak ketidaksiapan yang dipaksakan dalam satu hubungan. CV itu dibikin simple aja, terus informasinya informasi umum aja yang dicantumkan. Tapi bukannya semakin detail, bukannya harusnya ya semakin orang lebih yakin gitu terhadap informasi yang diterima. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Mas Masya Allah, luar biasa perjalanan Mas Wahyu ini dari Serang ya Mas ya? Dari Serang. Nah buat sahabat Rukun juga, beliau ini adalah seorang founder. Asik. Masya Allah. Founder dari platform ta'aruf, namanya ta'arufan_id ya. Iya. Masya Allah. Jadi kita pengen tahu nih, sebenarnya proses ta'aruf tuh gimana sih? Terus perjalanannya seperti apa? Namun tentunya yang ada kepo nih Mas dari saya, Masnya ta'arufan juga nggak nih? Saya ta'aruf juga. Ta'aruf juga Mas? Bahkan saya berhasil ta'arufnya itu di platform saya sendiri nih, ta'arufan_id. Oh, mendirikan platform ta'aruf, malah ta'arufnya di situ juga? Memang tujuan awalnya itu. Oh, kenapa nggak coba untuk ta'aruf di platform lain dulu sebelumnya gitu? Udah pernah. Oh, oke. Jadi memang sebelumnya saya juga daftar dulu di akun lain kan. Cuma ya ada hal yang membuat saya itu agak ngerasa nggak sreg gitu dengan sistem yang ada di platform tersebut gitu. Maksudnya nggak sreg gimana Mas? Contohnya seperti kayak konten-konten yang disajikan gitu. Kayak kalau zaman dulu itu meme ya, kita belum ada reels kayak sekarang. Meme-memenya itu banyakan itu adalah konflik-konflik pernikahan. Oke. Jadi yang konflik-konflik pernikahan tapi cuma dipandang dari satu sudut pandang aja gitu. Jadinya followersnya yang tentunya juga ada ikhwan, ada akhwat, ya udah berantem di kolom komentar kayak gitu. Jadi malah justru memperdebatkan konfliknya dibandingin untuk mencari ikhtiar pasangan ya. Ya, jadi kayak malah yang nggak memotivasi orang untuk semakin pengen cepet nikah gitu loh. Jadi malah bikin orang kayak mikir-mikir dulu, ntar dulu. Jadi kayak mereka jadi ngerasa kayak pembenaran aku tuh belum siap gitu. Oke. Dari situlah justru Mas Wahyu melihat, wah ini kayaknya bukan visi saya nih gitu di platform ini gitu. Ya, nggak sejalan dengan pemikiran saya. Tapi sudah siap bukan sudah siap, artinya apakah sudah mencoba di platform-platform lain? Cuma satu platform itu yang saya coba. Oh, dari situ justru pingin membuat platform sendiri. Ya, karena ya itu tadi ada perbedaan visi yang saya nggak bisa kalau misalkan seperti yang sudah berjalan di akun itu nggak sejalan lah dengan konsep-konsep kayak orang yang pengen ta'aruf, pengen cepat menikah itu kurang. Nah, ketika mendirikan ta'arufan_id ini, waktu itu Mas Wahyu sendiri bikinnya? Ya, saya sendiri. Motivasinya adalah untuk mempertemukan ikhtiar dari orang, dari ikhwan maupun akhwat biar bisa mendapatkan jodoh. Termasuk Mas Wahyu? Iya. Sebenarnya tujuan utamanya malah untuk saya sendiri. Oh, untuk sendiri malah ya? Tujuan utamanya saya sendiri. Jadi, saya mikirnya gini, kalau saya bikin akun baru, akun saya sendiri gitu kan, di mana saya di situ sebagai adminnya dan sebagai ownernya, tentunya akun itu akan saya kelola dengan visi saya yang sebelumnya saya bertentangan dengan platform yang lain itu, yang saya ceritakan tadi sebelumnya. Kedepannya mungkin insya Allah hasilnya akan lebih baik gitu. Ya cuma perkiraan aja sih. Perkiraan mungkin akan lebih baik gitu. Niatnya ya seperti itu ya. Niatnya akan lebih baik. Itu berdiri tahun kapan Mas? ta'arufan_id itu saya bikin dari akhir Desember 2017. 2017. Nah, BTW karena Mas Wahyu ini mendirikan platform sendiri, tapi prosesnya ikut atau enggak? Ya karena tujuannya saya ingin menemukan jodoh saya sendiri. Ya akhirnya saya posting profil saya sendiri di situ. Oh, oke. Jadi itu sama seperti yang lainnya ya. Kekhawatirannya takutnya karena mendirikan atau membuat tak ada filter di situ atau bagaimana tetap, gitu. Jadi saya tetap ngejalanin seperti peserta yang lain. Berarti munculkan profilnya Mas Wahyu, kemudian ada biodata di situ. Ada gitu. biodata dan ada kontak yang bisa dihubungi. Wah, menarik banget sih. Dari situ waktu itu Mas Wahyu coba upload kapan Mas? Setelah berdirinya platform ta'arufan_id. Jadi kalau berdiri Desember, saya
waktu itu masih berjuang dulu ya. Mm-mm. Karena akun ini kan dari nol. Betul. Sementara platform-platform lain tuh dia udah followersnya ada yang udah 10.000, ada yang bahkan udah ratusan ribu, dan impact mereka itu pasti lebih tinggi dari apa yang saya baru mau coba bikin ini. Gitu Iya, kan. iya. Jadi saya fokus dulu buat gimana caranya biar akun saya ini dikenal orang. Makanya waktu itu ya saya tuh sering banget patroli di akun-akun yang dia kayak relevan buat ta'aruf atau orang yang cari jodoh, pernikahan gitu kan. Biasanya yang komen di situ tuh para jomblo-jomblo kan. Oke. Jadi saya DM satu-satu gitu. Oh. Saya DM satu, Kak, saya mau bikin ini nih. Saya insya Allah akan jadi media ta'aruf gini akun ini. Tolong di follow ya gitu. Saya lakuin itu nyampe berkali-kali dalam sehari. Nyampe akun saya disuspend berkali-kali. Algoritma Instagram itu kan gitu ya. Jadi kalau kita ngirim pesan yang sama gitu. Pesan yang sama berkali-kali, entah itu komentar atau postingan atau DM, itu bakal kita akan disuspend, nggak bisa ngelakuin 3 hal itu. Kita nggak bisa bikin caption, kita nggak bisa DM, kita nggak bisa komentar. I see. Ya, tantangannya banyak banget. Nah, boleh diceritain Mas, waktu ketika sudah upload, gimana proses yang terjadi hingga akhirnya alhamdulillah sekarang mendapatkan pasangan? Oke, jadi waktu itu saya mulai posting biodata saya sendiri ya. Profil saya sendiri itu saya posting di bulan Maret. Jadi 3 bulan setelah saya mendirikan akun itu saya baru berani buat posting profil saya sendiri. Terus ya di bulan itu juga istri saya yang sekarang ini, istri saya yang sekarang ini dia mengajukan ta'aruf pada saya. Tapi waktu itu istri saya itu baru sempat ngirim foto dan biodata. Kita belum sempat komunikasi lebih jauh ya. Tiba-tiba ngilang. Oh, menghilang. Ngilang dulu ya. Jadi saya kalau bahasanya sekarang di ghosting ya. Jadi saya korban ghosting juga. Oh, korban ghosting dari istri sekarang ya. Korban ghosting dari istri saya sendiri. Jadi tapi pas udah istri saya itu nggak bisa dihubungin lagi kan, nggak bisa, ini kita baru sempat ngelihat foto dan biodata. Padahal saya ngerasa cocok ini. Saya ngerasa struck dengan biodata dia, dengan. Tapi itu belum lihat wajah ya waktu itu ya? Oh, kita udah. Oh, sudah. Jadi kalau waktu saya posting itu juga udah ada foto saya juga udah saya cantumkan di situ. Gitu kan. Saya juga udah tukeran ngelihat foto dari istri saya ini, tapi sempat lost kontak. Akhirnya saya cobalah ta'aruf dengan yang lain gitu. Tapi sebenarnya saya masih kepikiran nih sama istri saya yang sekarang ini. Dan alhamdulillahnya 1,5 bulan kemudian di bulan April itu dia kontak saya lagi gitu. Dia baru bilang ternyata HP-nya hilang. Oh, HP-nya hilang. Artinya ketika Mas Wahyu waktu itu posting, ada berapa yang mengirimkan pengajuan? Artinya itu mengirimkannya berarti ke Mas Wahyu kan? Iya. Bukan Mas Wahyu yang mengirimkan? Kalau kita sebagai peserta ya, waktu itu saya sebagai peserta ya. Yeah. Waktu itu saya sebagai peserta, jadi saya yang nerima. Saya yang nerima pengajuan ta'aruf. Kalau yang saya dapat tuh, kalau kurang lebih ya, itu ada sekitar 200. 200. Wow, 200 CV yang masuk, dan itu gimana filternya itu Mas Wahyunya? Saya juga agak bingung juga sebenarnya. Cuma kita kan pasti punya kriteria dasar yang kita inginkan dari target jodoh yang kita inginkan itu kayak apa gitu. Jadi paling ya kita cari yang kriterianya itu mendekati. Yang kriterianya mendekati itu paling beberapa doang kok dari 200 yang masuk itu. Ada berapa waktu itu Mas Wahyu? Saya cuma ada 3. 3 dari 200 itu cuma 3. Cuma 3 yang saya komunikasinya agak intens ya. Tapi yang saya nazar itu ya cuma istri saya ini. Yang satu ini ya. Iya. Oke, dari 3 itu akhirnya untuk ketemu sama istri ini gimana tahapannya? Setelah CV dapat, ada komunikasi. Nazornya itu berapa lama waktunya, Mas? Kalau waktu dari posting atau gimana ya ini? Setelah sudah menentukan pilihan 3 nih, referensinya, kemudian mengkerucut menjadi 1, yaitu nazornya kepada istri yang sekarang. Itu berapa lama proses untuk akhirnya mau ke nazor? Waktu itu karena istri saya menghubungi lagi kan, di bulan April itu kita 2 hari kayaknya. Akhir April istri saya ngubungin lagi. Dia, saya yang dulu ngajuin ta'aruf Mas gitu kan. Oh iya gitu. Ini yang dulu saya ngerasa cocok itu kan. Saya takut kalau ngilang lagi ini. Iya, takut di ghosting lagi ya. Saya takut di ghosting lagi. Makanya ini harus cepat ini. Pokoknya harus cepat ya.
Jadi pas di tanggal 1 Mei itu cuma berarti satu hari berikutnya kita memutuskan untuk nazar. Itu Tempatnya itu di Masjid At-Tijarah. Itu ada salah satu masjid di Bekasi. Nah waktu itu cuma didampingin sama teman karena kita merantau ya. Nah istri lokasinya memang berada di Bekasi juga? Iya, lokasinya di Bekasi. Jadi satu wilayah lah ya? Kita sama-sama satu wilayah. Dari situ baru nazar dan akhirnya langsung setuju, sama-sama sepakat kedua belah pihak untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Di waktu nazar itu kita nggak banyak ngomong karena kita kan udah lihat CV sebelumnya juga cukup komunikasi ya. Apalagi udah sempat ngilang dan saya tuh berdoa kalau emang dia jodoh ya Allah munculkan gitu. Pas begitu muncul saya udah semakin yakin. Jadi waktu nazar kita nggak banyak ngomong, cuma memastikan bahwa orangnya itu real. Kita cuma memastikan bahwa orangnya real karena kita nggak di filter-filter ya. Karena kita nggak video call, nggak ada video call, dan bahasa chat itu kita nggak ada yang selamat istirahat atau apa kayak orang pacaran itu enggak. Kita cuma ngomong apa perlunya aja gitu. Jadi pas begitu nazar itu kita cuma saya mastiin oh iya benar gitu. Benar seperti itu, kita nggak banyak ngomong ya. Terus akhirnya pulang, saya emang sengaja ngasih waktu buat mikir gitu. Jadi pas dia pulang malam gitu, besoknya saya baru tanyain gimana gitu kan. Insya Allah saya bersedia. Masya Allah. Jadi dari satu kali bertemu itu kita udah langsung memutuskan buat nikah. Masya Allah. Tapi apa ya, menjadi pertanyaannya gini Mas, waktu itu komunikasinya pertanyaan tentang apa Mas? Ketika nazar kemudian sampai akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk ke jenjang pernikahan, ada pertanyaan-pertanyaan yang fundamental nggak? Kalau selain yang di CV itu saya lebih menekankan kayak gini, karena keadaan saya tuh saya berasal dari background keluarga yang broken home ya. Jadi saya malah pengennya itu dapat yang sama-sama broken home. Serelate ya, dengan keadaan kita gitu ya. Karena saya mikirnya gini, kalau misalkan saya dapat orang yang backgroundnya sama dengan saya, itu saya akan ajak dia buat berkomitmen bahwa kita itu jangan sampai ngalamin seperti kayak orang tua kita. Kalau bahasa ininya sekufu ya? Ya, sekufu. Jadi tapi sekufunya dalam hal yang kurang baik sebenarnya ya. Ya mungkin ada yang negatif, ada yang positif ya. Iya. Jadi pertimbangan besar saya itu, jadi pas karena yang lain udah bisa dilihat di CV, dia dari keluarga yang sama-sama kayak saya, broken home juga. Terus dari pemikiran itu nggak jauh beda ya, kita sama-sama suka kesederhanaan. Nah itu kebetulan banget saya nemu yang pas banget, saya juga pengennya yang sederhana aja gitu. Nggak ada pertanyaan terkait masalah finansial, kemudian itu kan khawatiran anak muda nih ya, kalau misalnya udah nyari pasangan kan pertanyaannya nggak jauh-jauh dari finansialnya gimana, kemudian masa depan seperti apa gitu nggak ya? Kalau untuk pekerjaan itu kan udah tercantum di CV ya, kebetulan juga istri saya tuh juga bukan tipikal yang dia kayak nyari jaminan yang langsung dia bakal hidup, maksudnya mapan atau terjamin ke depannya gitu. Alhamdulillah istri saya tuh, saya ketemunya yang enggak kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama berpikir kalau kita sama-sama mau berusaha gitu, kita menjalani pekerjaan kita dengan baik atau kita berusaha buat ekonomi kita lebih baik. Yang penting kita punya niat itu ya. Ya insya Allah akan ada jalannya nanti. Masya Allah. Meskipun saya belum karyawan tetap waktu itu. Saya cuma karyawan kontrak ya di sebuah pabrik otomotif gitu lah. Ini ada pertanyaan yang lebih menarik lagi nih. Ya. Gimana Mas Wahyu meyakinkan diri dengan sistem ta'aruf itu sendiri? Ini mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat rukun yang cukup relate nih. Kenal juga enggak, baru dari CV. Kemudian namanya kenal itu kan juga belum tentu sefrekuensi nih bahasanya nih ya. Belum ketemu kliknya gitu kan. Ini baru tukeran CV, ada komunikasi yang sangat terbatas dan benar-benar dibatasi karena hanya sesuai dengan keperluannya aja. Ditambah ketika nazar pun tidak banyak juga yang disampaikan gitu. Dan akhirnya memilih pada jenjang pernikahan. Gimana bisa meyakinkan diri Mas untuk, oh ini memang jodoh saya? Pada dasarnya saya tuh udah emang waktu di tahun 2017 itu ya, saya itu kalau ditarik mundur dari 2014, 15, 16, 17 itu saya udah istiqomah buat gak pacaran. Jadi emang sebelumnya saya udah ngejalanin ya sama kayak orang-orang lain lah, saya itu sama kayak kebanyakan orang pacaran kayak gitu kan. Tapi ternyata saya di satu titik saya tuh sadar bahwa pacaran itu hanya kayak ketidaksiapan yang dipaksakan dalam satu hubungan.
Saya pikirnya kayak gitu. Terus kayaknya udah nggak bisa lah kalau pacaran itu. Kalau saya kayak gini terus, saya malah semakin jauh dari tujuan nikah. Jadi saya mencoba alternatif lain, yaitu ta'aruf ya. Yeah. Saya mencoba alternatif lain. Saya coba bener-bener, saya pengen banget, ya Allah, ini saya pengen banget dapat jodoh dengan jalan ini gitu kan. Jadi ketika saya udah memilah-milah CV itu kan, memilah-milah CV itu dan mengerucut pada 3 orang, pada salah satunya istri saya ini. Ketika saya udah nemu yang pas, saya udah yakin nih, oh kayaknya emang dia nih, emang dia itu nih deh. Bahkan belum ketemu pun sudah ada unsur, ada rasa keyakinan di antara referensi itu tadi. Saya bilang yakin, saya cuma yakin aja. Ini kayaknya emang yang Allah pilihkan buat saya itu ya ini gitu. Meskipun kalau ditanya perasaannya dulu gimana itu, ya kalau ditanya cinta ya bahkan belum ada. Iya dong, kan misalnya belum kenal gimana kita bisa bilang cinta. Maksudnya setelah ngelihat gitu loh Mas, setelah ngelihat orangnya gitu, terus akhirnya yakin buat nikah, itu sebenarnya nggak ada. Kalau orang bilang ada dasar udah cinta atau gimana, itu belum ada. Tapi saya yakin aja gitu, yakin karena saya udah ngalami banyak ya kegagalan kan. Pas begitu nemu yang sudah kira-kiranya pas buat saya, meskipun ada hal-hal yang lain yang mungkin kurang ini ya, kayak dari ketiga itu nggak bener-bener plek ketiplek bakal seperti yang saya inginkan. Iya pasti dong. Pasti ada kekurangannya. Tapi juga pasti ada kelebihan lainnya gitu kan. Jadi pas begitu saya nemu salah satu kandidat ini, saya benar-benar yakin ini jodoh saya. Masya Allah. Itu mungkin menjadi pertanyaan yang luar biasa. Banyak banget mungkin yang mempertanyakan justru, Mas. Kok bisa ya orang ta'aruf, kenal saja baru, itu pun juga dibatasin, tapi bisa seyakin itu untuk menjadikan beliau atau calon pasangan itu ke jenjang yang lebih serius, bahkan dalam tanda kutip pernikahan gitu kan. Itu luar biasa, Masya Allah. Nah, ketika akhirnya menjalankan alhamdulillah pernikahan nih Mas, berarti sudah berapa tahun Mas? Berarti sekarang sekitar 4,5 tahun. 4,5 tahun ya. 4,5 tahun. Berarti untuk mengenal dan proses memahami pasangan itu serumit apa sih Mas? Atau mungkin biasa aja gitu, nggak jauh berbeda dari keluarga yang notabene juga sudah menikah atau bagaimana? Kalau setelah menikah saya mikirnya ngalir aja gitu. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Jadi pas udah nikah gitu kita bakal ngerti dia bakal keluar aslinya ya. Keluar aslinya, sifat aslinya kayak gimana gitu kan. Cuma ya karena kita emang udah niatnya buat serius, buat nikah, kita emang udah siap berkomitmen, jadi ya dituntut untuk ngerti gitu kan. Untuk kita harus, ya ada pasti karakter-karakter dia itu yang nggak cocok di kita. Ya tapi kalau kita memaksakan ya gimana, pasti bentrok terus. Iya betul. Terus. Jadi ya udah kita ngalir aja dan alhamdulillahnya cocok. Cocok lah sekarang. Ngomongin kecocokan nih Mas. Tadi kan waktu di bawah kita ngobrol ya sebelum podcast, Mas Wahyu kan bilang bahwa saya sama istri sekarang ternyata ketika menikah ketemu nih relate-nya, kenapa salah satu Allah jalan petunjuknya lewat ta'aruf, kemudian lewat pertemuan CV dan sebagainya, ternyata sangat relate sama istri. Itu di mana relate-nya Mas? Relate-nya gini ya. Jadi yang saya mikirnya banyak sekali kebetulan setelah saya nikah dengan istri saya ini. Kebetulannya tuh gini. Istri saya itu kan kelahiran Palembang. Oke. Istri saya kelahiran Palembang, dia kuliahnya di Semarang. Dan waktu kuliah di Semarang itu dia sempat KKN di desa yang namanya Kembang Kuning. Desa Kembang Kuning itu di salah satu desa di daerah Boyolali ya. Oke. Di daerah Boyolali. Terus dia kerjanya di Bekasi. Sementara saya sendiri, saya lahir di Boyolali, orang tua saya di Palembang, terus bekerjanya di Bekasi kan. Wah, jadi sama ya jatuhnya ya. Jadi kita sebenarnya cuma berkutat di 3 tempat ini, tapi kita belum pernah ketemu sebelumnya. Dan itu baru tahu ketika sudah menikah? Iya. Wow. Jadi pas sudah nikah itu istri saya bilang gini, saya tuh dulu pernah KKN-nya di sini gitu kan. Loh, daerah mana? Terus saya tanya. Kembang Kuning. Nah kebetulan itu adalah desa tempat bapak kandung saya.
Oh. Orang tua kandung saya tuh asli situ. Jadi saya mikir, wah relate banget ini. Iya. Kok bisa gitu, kebetulan kayak gitu itu ada gitu ternyata. Iya. Jadi unik juga karena 3 daerah itu dan benar-benar sama-sama berada di wilayah situ gitu Iya, kan. pernah. Makanya sekarang kalau misalkan saya pulang kampung ke daerah Boyolali itu ya, kita udah kayak dua-duanya pulang kampung, kayak berasa dua-duanya pulang kampung. Karena istri saya itu kan waktu KKN dia nginep tinggalnya itu di rumah warga gitu. Okay. Dan udah dianggap kayak anak angkat gitu. Dan ada cerita lucu lagi di sini. Cerita lucunya jadi waktu saya udah nikah, istri saya lagi hamil 4 bulan, waktu itu momen libur tahun baru ya. Oke. Momen libur tahun baru, saya ajaklah istri saya pulang kampung, yuk kita pulang ke Boyolali, kamu bisa silaturahmi sama orang tua angkat kamu, dan saya juga bisa pulang kan ke tempat kampung halaman saya, rumah kakek nenek saya itu di situ. Pas begitu saya nyampe malam, paginya nenek saya itu beli bubur. Nenek saya beli bubur ya. Subuh itu? Pada subuh itu dia beli bubur, masih gelap dia harus jalan ke desa sebelah. Tiba-tiba ada orang naik motor gitu kan, ngajakin bareng gitu. Bu, ayo bareng aja gitu daripada jalan kaki. Nah, sorenya istri saya itu kan WA sama orang tua angkatnya. Ini, Bu, saya Sherlock nih. Ini rumahnya suami saya gitu kan, rumah kakek neneknya suami saya gitu. Kalau mau main datang aja gitu. Dan yang datang itu ternyata adalah orang yang nyamperin nenek saya waktu beli bubur naik motor itu, yang ngajakin bareng itu. Saya mikir, ya Allah, dunia itu sempit banget. Bener-bener Allah temukan ya. Kayaknya saya aja nyampe nggak habis pikir, kok bisa sih kayak gitu. Di situ saya kayak, wah kita itu memang jodoh gitu. Nah istri saya cuma nyeletuk gini aja, gimana nggak jodoh, ini di perut udah ada. Masya Allah. Bisa ya masih seperti itu ya. Makanya, dan ternyata banyak banget kebetulan lainnya. Tapi waktu itu yang istri sekarang, CV-nya tuh sedetail apa sih Mas? Kalau untuk orang-orang yang ta'aruf itu? Justru kalau CV itu waktu itu nggak detail ya. Jadi cuma informasi umum aja. Karena kalau semakin detail itu kita akan semakin menemukan celah-celah yang kita nggak suka gitu loh. Oh. Jadi kalau di saya juga, saya selalu bilang ke peserta-peserta saya juga, kalau mau nulis CV itu yang isinya bersifat umum aja. Karena itu juga lebih mengamankan juga sih. Mengamankan ya? Ya, takutnya gini, kalau CV itu ditulis sedetail-detailnya, malah nanti akan ada orang yang berpura-pura memenuhi persyaratan dia gitu, kriteria peserta ini gitu. Jadi itu malah lebih mengamankan, itu CV itu dibikin sesimpel aja, terus informasinya informasi umum aja yang dicantumkan. Tapi bukannya semakin detail, bukannya harusnya ya semakin orang lebih yakin gitu terhadap informasi yang diterima? Pada kenyataannya enggak. Justru malah semakin detail itu orang malah semakin mikir untuk ngajuin ta'arufnya, dia berpikir, wah dia harus gini-gini gitu. Akhirnya mundur. Padahal mungkin kalau ada yang mengajukan ta'aruf, ada sebagian persyaratan yang nggak terpenuhi atau sebagian kriteria nggak terpenuhi, tapi orang itu punya kelebihan di yang lain, mungkin bisa jadi jodoh. Seperti yang saya alami juga. Iya. Kalau saya berpatokan pada kriteria saya dulu, ya mungkin saya nggak nikah-nikah sampai sekarang. Iya. Ya akhirnya ya pas kita harus berdamai juga, harus berdamai dengan diri sendiri gitu. Kita itu kita punya kriteria yang gimana pun, tapi Allah itu tahu yang kita butuhkan. Kita punya keinginan, tapi Allah tahu yang kita benar-benar butuhkan itu apa. Itu mungkin value yang Allah kasih ke kita dan Nabi ajarkan ke kita. Kenapa di Islam itu dengan ta'aruf ya? Karena dari ta'aruf kan kita tidak saling mengenal. Bahkan orang yang berpacaran pun itu pun juga tidak ada jaminan ya untuk menikah ya. Mungkin kan ada di lapangan ada yang sudah 6 tahun, ada yang 5 tahun menikah, pada ujungnya gagal. Ya mungkin itu juga ya jadi poin kenapa ta'aruf itu menjadi penting, karena bukan soal saling mengenal itu menjadi poin, tapi memang Allah sudah menjodohkan kepada siapa ya. Iya. Jadi kalau yang saya lihat emang kalau kebanyakan fenomena sekarang itu orang kan mikir ta'aruf itu sebagai last option. Iya. Last option. Jadi mereka ini, gue mau nih ta'aruf gitu, tapi ya entar gitu, kalau misalkan gue udah ngerasa gagal di banyak usaha-usaha dia yang mungkin nggak sejalan dengan syariah gitu kan, nggak sejalan dengan apa yang diajarkan Islam gitu, dia baru mau ta'aruf gitu. Iya. Ini
masih jadi apa ya? Di Indonesia ini kita sebagai negara muslim terbesar, tapi kayak ta'aruf itu masih sesuatu yang asing gitu. Iya betul karena memang apa ya, kekhawatiran terkait kecocokan aja sih sebenarnya kali ya. Karena melihat kalau misalnya praktek kultur kita biasa pacaran mungkin walaupun tadi kembali ke masing-masing dan selalu berkonotasi mungkin lebih tidak baik gitu hasilnya. Tapi ketika ta'aruf kan tidak ada ini juga apa namanya, mengenal satu sama lain itu, walaupun jaminannya juga tidak ada ketika pacaran juga bisa saling mengenal gitu ya. Ta'aruf gini, mau orang milih jalan ta'aruf ataupun pacaran ya. Sebenarnya kita udah ditunjukkan kayak ada dua jalan yang baik dan benar. Kita sebagai manusia kita bisa milih gitu, kalau kamu mau pacaran ya silakan, kamu mau ta'aruf juga silakan. Jadi di situ sebenarnya kita tergantung kita mau milih jalan yang mana. Hasilnya pun juga bisa jadi orang yang ta'aruf juga belum tentu bakal langgeng kayak gitu. Tapi kita benar-benar ditunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang sebenarnya penuh dosa gitu. Iya. Kalau hasilnya sendiri juga kita nggak bisa ngejamin kan. Orang yang dari ta'aruf itu nggak akan bercerai atau gimana gitu. Nah ini sering banget saya dapat komentar ya. Kalau di konten-konten saya itu banyak komentar. Percuma ta'aruf, tetanggaku ta'aruf cerai-cerai juga. Jadi digeneralisasikan ya. Iya, digeneralisasikan. Jadi ketika memang ada satu mungkin kejadian orang mungkin dari ta'aruf gagal dikonotasikan negatif gitu kan. Walaupun juga banyak banget yang pacaran juga ya banyak gagalnya juga gitu, sehingga jangankan untuk menikah dan gagal. Iya. Untuk mencapai pernikahan pun juga masih gagal-gagal juga ya. Bahkan kadang nggak mencapai ke pernikahan gitu. Selamat datang di Rukun Podcast.